Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, di kesempatan kali ini aku ingin sharing tentang tanaman adenium. Lebih tepatnya lagi, bagaimana cara memperbanyak cabang adenium. Nah, di sini aku bakal ngasih dua cara ya teman-teman, yang memang sangat sering sekali aku melakukan cara ini dan dijamin dalam waktu 2-3 minggu itu bakalan berhasil dan sudah ada perkembangannya. Oke, baik, jadi aku bakal memilih satu adenium yang bakal jadi contoh di kesempatan kali ini. Nah, ini dia, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah adenium yang ciri-cirinya itu bakal menjulur sampai ke langit teman-teman. Jadi kalau tidak diapa-apakan, ini bakal terus menjulur tuh sampai ke atas dan susah sekali dia punya cabang. Nah, adenium seperti inilah yang perlu kita turun tangan. Jadi ada beberapa colekan-colekan manja yang bakal aku kasih di kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Oke, jadi untuk cara yang pertama, nah ini untuk bagian pucuk teman-teman. Cara ini mampu untuk merangsang si adenium untuk mengeluarkan cabang-cabang baru dan juga tunas-tunas baru, yaitu dengan cara membuang 3-4 daun teratas. Nah, seperti yang aku lakuin. Nah, seperti ini aja teman-teman. Jadi kita buang 3 atau 4 daun teratas. Bisa dibilang itu pucuk ya. Nah, jadi teman-teman nanti bakal melihat biasanya dia bakal mengeluarkan 2 atau 3 cabang baru di bagian yang sudah kita potong, atau dia bisa mengeluarkan cabang baru itu dari batang-batangnya teman-teman, dari tubuhnya. Oke, ini aku kasih lihat contohnya yang sudah aku lakukan seperti tadi. Ini dia contohnya. Nah, sebelumnya adenium yang sedang aku pegang ini juga kayak gini teman-teman. Jadi 2 cabang ini menjulur dan akhirnya aku melakukan 3 pemotongan daun teratas dan Masya Allah dia sudah mengeluarkan cabang 2 seperti ini. Dan untuk perlakuan seperti ini akan terlihat alami teman-teman. Jadi untuk bekas potongan itu sama sekali tidak terlihat. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan ini pada bibit adenium 3 bulan, itu bakal lebih cantik lagi untuk hasilnya. Itu memang benar-benar sangat alami dan sama sekali tidak nampak bekas potongannya teman-teman. Oke, ini dia untuk contoh yang selanjutnya. Nah, ini dia mengeluarkan 3 cabang baru teman-teman, 3 tunas baru, cabang baru sama ya. Nah, jadi seperti ini bakal lebih alami daripada tips yang kedua nanti. Tuh, jadi lebih nampak rimbun kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen cobalah tips ini. Nah, jadi kalau untuk tips pertama ini lebih cocok untuk adenium pendek teman-teman. Kalau panjang itu kurang bagus. Oke, kita lanjut untuk cara yang kedua. Dan untuk cara yang kedua ini, kalau adeniumnya panjang, ini bisa untuk stek sisanya. Jadi kita potong kurang lebih dari tanah itu 5 cm teman-teman. Nah, ini aku perjelas, dari tanah ini kita potongnya itu di area 5 cm saja, jangan terlalu panjang juga, itu kurang bagus. Nah, jadi ini kita potong agak miring. Kenapa agak miring? Karena nanti dia ini bakal membekas ataupun membentuk bolong teman-teman. Jadi untuk tips yang pertama tadi dia itu lebih nampak alami. Kalau untuk tips yang kedua ini dia bakal membekas sampai dia membesar nanti.
Oke, kita lanjut satu lagi. Nah, pemotongannya miring ya. Jadi kalau terkena hujan ini air hujannya itu tidak mengendap. Nah, ini insya Allah bakal kita lihat hasilnya di 2 minggu atau 3 minggu dia itu bisa mengeluarkan cabang ataupun tunas yang baru. Nanti aku bakal mengupdate konten terbarunya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Oke, jadi inilah contoh, ada contoh beberapa, bukan beberapa dan banyak sekali teman-teman yang sudah aku lakuin seperti ini. Nah, ini kurang lebih sudah 1 bulan. Ini aku potong persis kayak tips yang kedua tadi. Dan alhamdulillah dia sudah mengeluarkan 2 cabang. Nah, jadi untuk tips yang ini dia sering mengeluarkan cabangnya itu 2. Jadi jarang yang banyak, ada juga nanti contoh di akhir video ada yang 5, ada yang 6. Tapi kebanyakan dia mengeluarkan cabang ataupun tunas baru itu 2 teman-teman. Nah, ini untuk percabangan pot besar. Jadi aku melakukan seperti tips yang kedua tadi, memotong adenium secara miring. Nah, teman-teman bisa lihat dari 1, 2, 3, 4 dahan ataupun cabang dia bisa lebih rimbun. Oke, kita lihat untuk hasil yang selanjutnya. Nah, ini dia juga hasil pemotongan seperti yang aku lakukan barusan. Dan Masya Allah dia juga sudah mengeluarkan 2 cabang baru ataupun 2 tunas baru ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk perbanyakan cabang lainnya. Nah, ini juga jadi semuanya aku bentuk seperti itu karena untuk obesum itu jarang sekali kita mendapatkan yang aktif percabangannya teman-teman. Rata-rata itu 2. Tapi kalau misalkan teman-teman mau banyak ya perbanyakan cabangnya itu emang harus seperti ini. Nah, ini 3 cabang. Oke, kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Nah, ini juga teman-teman. Nah, ini ada yang mengeluarkan 1 cabang. Setelah aku potong dia mengeluarkan 1 cabang dan itu aku anggap gagal, jadi aku mengulangnya lagi nanti. Nah, teman-teman, ini untuk cara yang pertama tadi yaitu membuang 3 daun teratas. Nah, jadi ini berlaku untuk batang-batang pendek, jadi lebih bagus nantinya. Kalau terlalu panjang, kalau tidak dikawatin di bonsai itu menurut aku kurang bagus. Ini juga teman-teman, ini pertama aku melakukan tips yang kedua yaitu pemotongan batang yang dekat sama tanah tapi dia mengeluarkan cabang 1. Akhirnya aku melakukan pemotongan 3 daun teratas dan Masya Allah sekali ini merangsang dari akar sampai atas itu kalau tidak salah itu 11 cabang teman-teman. Masya Allah sekali. Jadi menurut aku tips yang pertama itu lebih apa ya, kerangsang adenium itu lebih kuat deh kayaknya karena memang dari tips yang pertama itu yang aku lihat dia itu bisa mengeluarkan cabang itu banyak sekali. Ada yang 4, ada yang 3, 2 itu udah otoriter udah semuanya ya. Nah, ini juga perbanyakan cabang untuk tips yang kedua tadi, memotong yang dekat 5 cm dari tanah. Tuh, ini mengeluarkan 3 cabang baru. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. Tuh. Nah, ini aku melakukan setelah seperti ini aku melakukan pembuangan daun teratas 3 dan aku berharap ini bisa mengeluarkan cabang 2 nantinya. Buat teman-teman boleh ngetes mana aja ya, tapi yang paling efektif itu yang tips 1. Nah, ini untuk yang kedua, tips yang kedua tadi memotong adenium yang dekat sama tanah. Ini dia ada 1, 2, 3, 4 sama 5 kayaknya teman-teman. Nah, dia mengeluarkan 5 dan ini jarang terjadi teman-teman ya. Jadi benar-benar biasanya mereka tuh mengeluarkan 2 aja, tapi untuk 5 ini sangat jarang terjadi. Ini juga teman-teman. Nah, ini untuk bagian sebelah sini tuh 1 dan nantinya aku bakal melakukan pemotongan ulang. Oke, baik semuanya, sampai di sini saja ya sharing aku pada hari ini. Semoga konten video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau misalkan kalian sudah mencoba, jangan lupa juga testimoni ya. Aku pengen tahu seberapa besar sudah teman-teman bisa. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.